pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah. Nah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sukacita, sukacita, haleluya, yeay. Tentunya semuanya sukacita pagi ini. Harus dong ya, karena hari ini kita mau bersama-sama, kita mau ikut ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah, adik-adik yang ada di rumah sudah siap mau memulai impanya hari ini? Sudah siap? Kalau gitu Kak Fani mau lihat dulu dari sini, dari teropongnya Kak Fani mau lihat adik-adik yang ada di rumah. Oke, semuanya sudah siap, sudah duduk yang manis, sudah pegang Alkitabnya. Kalau begitu, Kak Fani mau langsung saja mau ajak adik-adik semua, kita mau memuji Tuhan, nyanyinya yang semangat ya, karena kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Oke? Oke, kalau begitu adik-adik silahkan berdiri, kita mau memuji Tuhan lewat kidung pujian berikut ini. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama. Nah, Kak Fani mau ajak adik-adik semua dulu untuk berdoa dulu nih. Kita mau memulai impa kita hari ini. Kita mau berdoa, kita mau mohon pertolongan Tuhan untuk memimpin impa kita hari ini. Yuk, ambil sikap berdoanya yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena hari ini kami boleh mengikuti ibadah minggu pelayanan anak dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah ibadah kami pada saat ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau begitu sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Alkitabnya sudah dipegang? Oke, kalau begitu kita langsung saja ya. Hari ini kita mau dengar cerita tentang firman Tuhan. Silahkan Kak. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu kakak mengajak adik-adik untuk melipat tangannya, tutup matanya, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul Tuhan, memuji, memuliakan, dan membesarkan nama-Mu. Walaupun kami masih melaksanakannya di dalam channel YouTube Tuhan, kiranya kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan.
Tuhan berkatilah hamba-Mu juga yang akan memberitakan firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau berilah hamba-Mu kelancaran, dan juga berkatilah apa yang hamba sampaikan dapat berguna bagi kami di hari lepas hari Tuhan. Tuhan, hanya ini doa anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Kalau sudah, adik-adik buka Yohanes 10 ayat yang ke-22 sampai ke-30. Yohanes yang ke-10 ayat yang ke-22 sampai 30. Kalau sudah, kakak akan baca. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya nih adik-adik? Kakak harap kita semua dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Nah, pada minggu ini kakak mau cerita firman Tuhan yang sudah kita baca dari Alkitab Yohanes 10 ayat 22 sampai 30. Adik-adik, suatu ketika di musim dingin di kota Yerusalem sedang diadakan hari raya penahbisan Bait Allah. Tentunya banyak sekali orang yang datang untuk mengikuti hari raya tersebut. Nah, ketika Yesus datang berjalan di Bait Allah, orang-orang banyak melihat Yesus lalu menghampiri dan mengelilingi Yesus, dan mereka bertanya, apakah benar itu Yesus adalah Mesias? Seorang yang akan membebaskan mereka dari penderitaan hidup. Nah adik-adik, ternyata Yesus itu adalah seorang raja yang baik hati, yang menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat, dan juga orang tuli dapat mendengarkan lagi. Yesus juga mengajarkan mereka untuk taat akan perintahnya. Namun, mereka tidak mendengar dan mengikuti perintahnya. Oleh sebab itu, Yesus memberi contoh tentang seorang gembala dan dombanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus adalah gembala itu dan kita adalah domba-dombanya. Kata Yesus, barang siapa yang taat dan setia mengikutinya, dia adalah domba milik kepunyaan Yesus. Sebab domba yang baik selalu percaya dan taat pada tuannya, yakni sang gembala yang adalah Yesus itu. Selain itu juga, kata Yesus, barang siapa yang setia dan menuruti perintahnya akan diberikan kehidupan yang kekal. Nah adik-adik, sebagai dombanya, Tuhan mengingatkan anak-anak untuk taat melakukan firman-Nya. Caranya,
dengan taat mendengarkan nasihat orang tua, sebab orang tua dipakai oleh Tuhan untuk menjaga, memelihara, menolong adik-adik dalam menjalani hidup ini. Karena itu, kita tidak boleh melawan orang tua, tetapi kita harus mendengarkan dan menuruti segala perintah dan nasihatnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, yuk marilah kita belajar untuk menghormati orang tua dan taat melakukan perintahnya seperti yang sudah kita baca firman Tuhan tadi. Sebagaimana kita taat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sekian dari firman Tuhan pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik, nanti adik-adik dapat mengumpulkan persembahan ini, ditaruh ke dalam amplop, nanti diberikan kepada papa dan mama untuk diberikan ke gereja. Atau bisa juga melalui transfer ke rekening gereja. Nanti info berikutnya dapat adik-adik lihat di akhir video IMPA ini ya. Baik, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi satu buah lagu berikut ini. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau kasihin sembahan ke Tuhan Yesus. Amin. Kita tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengingatkan lagi kepada kita untuk percaya dan taat kepada Tuhan Yesus. Salah satu ketaatan kita kepada Tuhan Yesus adalah dengan taat juga dan dengar-dengaran perintah Papa dan Mama. Seperti lagu yang sebentar lagi akan kita nyanyikan sama-sama ya, dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik yang manis, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebelum mengakhiri ibadah hari ini, mari kakak ajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa.
Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Oleh karena pimpinan Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah hari ini. Dan Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk selalu percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Dan terlebih juga Tuhan, kami mau taat dan dengar-dengaran perintah Papa dan Mama, mau menghormati dan mengasihi orang tua kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, dengan demikian berakhir sudah ibadah kita hari ini. Tetap ingat selalu untuk melakukan protokol kesehatan, menjaga kesehatan, terus semangat dan sukacita. Dan kakak mau ucapkan terima kasih buat adik-adik semua yang sudah setia untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kita jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.